Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, atau yang mungkin saat ini kita sudah berada di pertemuan ketiga ya untuk yang bahasa Arab wajib. Nah, kita sekarang akan membahas tentang taqsimul kalimat, atau yang bisa kita ucapkan sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia namanya pembagian atau pengklasifikasian kata. Nah, kalimat di sini artinya bukan kalimat. Artinya al-kalimah adalah kata. Nah, untuk al-kalimah ini bisa dibedakan menjadi 3 macam. Kalau menurut yang tadi sudah sekilas ada di pembukaan itu ya, al-kalimah dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ada ismun, atau yang selanjutnya nanti akan kita ucapkan atau akan kita istilahkan menjadi isim. Yang kedua ada fi'lun, yang nanti juga bisa kita ungkapkan di sini sebagai fi'il. Dan yang terakhir adalah huruf atau harfun. Nah, isim sendiri itu terbagi lagi menjadi 2 macam tergantung dari nau atau adatnya. Untuk adat itu ada mufrad, ada musanna, ada jam'un. Atau kalau mufrad dalam bahasa Indonesia kita sebut tunggal, yang musanna adalah 2 dan jam'un adalah jamak. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal ada kata tunggal dan kata jamak. Tetapi berbeda dengan yang ada di bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki 3 macam bilangan untuk isim atau untuk kata. Dari segi tunggal atau mufrad, dari segi 2 atau musanna atau jamak dari jam'un. Nah, isim sendiri itu apa sih? Isim sendiri itu adalah kata yang bisa menunjukkan nama orang, nama hewan dan benda. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab nanti kita menemui yang namanya nama orang, itu biasanya ada Ali, ada Fatimah, ada Aisyah, ada juga nama-nama kalian sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita belum mengenal yang Aisyah, Fatimah, Ali. Mungkin dalam bahasa Indonesia ada nama Putri, ada nama Bagus, ada nama Putra. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai isim. Selanjutnya ada hewan. Hewan misalnya kalau dalam bahasa Arab kita bilang buaya. Buaya itu timsahun. Timsahun. Lalu ada ketun, kucing. Ada filun, gajah. Dan yang lain-lain atau wa ghairu dzalik. Nah, untuk hewan sendiri kita juga bisa mengkategorikan sebagai isim. Nah, selain nama hewan, nama orang, juga ada nama benda. Nama benda ini yang biasanya mungkin kita pegang, atau yang biasanya mungkin kita makan, atau yang kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari, itu namanya juga dikategorikan sebagai isim. Misalnya pensil, pulpen, qalamun, kitabun, saburatun, atau mungkin juga majallatun. Nah, qalamun artinya pulpen, kitabun buku, saburatun papan tulis, majallatun majalah. Nah, yang membedakan antara ketiga hal ini kalian sudah pasti tahu kalau nama orang menunjukkan seseorang atau manusia, orang. Nah, kalau hewan itu sudah pasti menunjukkan hewan, dan kalau benda juga pasti menunjukkan benda yang ingin kita tuju gitu. Atau nama tempat juga bisa. Nama orang, nama hewan, nama benda, nama tempat. Misalnya madrasatun. Tapi madrasatun bisa juga termasuk benda.
bisa juga termasuk tempat sesuai dengan konteksnya. Nah, selanjutnya dibagi sesuai dengan nauknya atau jenisnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya menyebutkan sesuatu ya itu, ini, dia, mereka, tanpa kita melihat dari segi gendernya atau dari segi jenisnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, semua benda itu dikategorikan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ada mudzakkar dan juga muannas. Mudzakkar ini artinya laki-laki atau maskulin. Untuk menunjukkan sesuatu yang laki-laki itu namanya mudzakkar. Dan sebaliknya, muannas itu untuk menunjukkan sesuatu yang feminin atau cewek atau perempuan. Nah, kalau perempuan mungkin bisa saya kasih warna pink biar kalian bisa membedakan. Nah, kalau mudzakkar itu adalah isim yang tidak menerima ta marbutoh. Nah, mungkin kalian tahu apa itu ta marbutoh. Di atas ini yang tadi tuh di bagian benda kalian ada lihat qalamun, kitabun, saburatun, majallatun. Nah, di situ saja sudah bisa kita lihat ya perbedaannya. Kalau qalamun itu termasuk mudzakkar. Ada juga kitabun. Nah, untuk yang muannas, saburatun dan majallatun. Nah, bedanya ada di bagian ta yang berada di belakang ini. Untuk saburatun ada ta marbutoh di belakangnya. Kalau ada taknya jadi dia cewek atau muannas. Nah, benda yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya bisa kita katakan sebagai mudzakkar. Nah, mudzakkar dan muannas ini tidak hanya kita tinjau dari segi ada atau tidaknya tak marbutoh di dalam isim tersebut, tetapi juga kita bisa lihat dari misalnya nama orang. Nah, nama orang walaupun tidak menerima tak marbutoh, tapi kalau itu menunjukkan seorang perempuan, maka tetap kita katakan sebagai perempuan. Misalnya nama orang yang tidak ada tak marbutohnya. Untuk menunjukkan muannas itu ada Hindun misalnya. Hindun. Lalu ada Maha. Nah, ini termasuk nama-nama perempuan yang tidak ada tak marbutoh di belakangnya selain Aisyah, selain Fatimah. Nah, walaupun tidak ada tak marbutoh, nama-nama tersebut masih dianggap sebagai perempuan. Nah, dan bagaimana caranya kita mengetahui suatu kata itu sebagai isim, fiil, atau huruf? Nah, berikut ini adalah tanda-tanda isim atau tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mengkategorikan suatu kata sebagai isim, fiil, atau huruf. Nah, untuk isim sendiri menerima al. Al itu apa? Seperti yang saya kasih contoh di bawah ini, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada yang saya beri highlight atau saya beri stabilo berwarna kuning. Itu merupakan al, ya, yang menunjukkan kemakrifatan suatu isim. Makrifah itu apa? Nah, nanti kita akan membahas tentang makrifah dan nakirah setelah kita mengetahui tentang taksimul kalimah kali ini. Al itu bisa memasuki sebuah isim dan hanya isim yang bisa dimasuki al. Jadi kalau kalian melihat suatu kata yang di depannya ada al seperti ar-Rahman, ar-Rahim, mungkin juga misalnya al-kitabu alar rafi. Nah,
Al-kitabu ala rofi. Di sini masih ada juga yang kemasukan al atau didahului oleh al dalam satu isimnya. Di sini kalian lihat ada al di sini, ada di Alkitab, juga ada di Ar-Rofi. Maka demikian bisa kita katakan bahwa Alkitabu ini termasuk isim. Ar-Rofi juga termasuk isim karena ada al di sebelum kata tersebut. Nah, yang kedua, tanda-tanda yang kedua itu ada menerima tanwin. Tanwin itu apa? Nah, ini yang dinamakan tanwin. Kalau kalian ngaji, biasanya guru-guru ngasih penjelasan yang sederhana bisa dikatakan sebagai fathah ten, dhammah ten, kasroh ten. Nah, ini istilahnya sekarang kita pakai tanwin, namanya tanwin. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini atau dalam satu kata ada hal-hal yang seperti ini, mungkin di atas, mungkin di bawah. Kalau di atas namanya fathah, kalau di bawah namanya kasroh, itu namanya tanwin. Nah, kalau ada kata yang kemasukan tanda-tanda ini, berarti bisa dikatakan kata tersebut adalah isim. Nah, contoh yang saya berikan di bawah ini ada hadza kitabun jadidun. Ada yang berharokat tanwin ya, di situ ada kitabun, ada jadidun. Jadi, dua kata ini bisa kita katakan sebagai isim. Nah, kok hanya dhammah saja yang diberi contoh, yang lain bagaimana? Yang lain sama saja jika kita kasih contoh seperti ini mungkin akulu khubzan wahidan. Nah, akulu khubzan wahidan. Akulu artinya saya makan. Saya sedang makan. Nah, akulu khubzan wahidan di sini dengan harokat yang berbeda pun masih dikatakan sebagai tanwin. Jadi khubzan dan wahidan bisa juga kita katakan sebagai isim. Nah, itu untuk tanda-tanda isim. Ada yang satu kemasukan al, dua juga menerima tanwin. Yang ketiga atau bisa kita katakan sebagai tanda-tandanya yang terakhir, isim itu bisa didahului oleh huruf jer. Apa itu huruf jer? Nah, huruf jer itu ada ini. Contohnya saya kasih di yang kiri itu ada K, ada K, ada ila, ada ala, ada fi, ada bi, ada li, min, hatta, ruba, dan seterusnya. Dan masing-masing huruf tersebut memiliki artinya yang mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang huruf jer. Nah, kalau ada kata yang didahului oleh huruf-huruf salah satu huruf yang ada di sini, mungkin kah, mungkin ila, mungkin ala, mungkin hatta atau yang lainnya, bisa dikatakan kata setelahnya adalah isim atau kata benda atau ya isim yang tadi saya bilang ismun. Nah, contohnya yang di bawah ini ada ahtaju ilan nuqudi. Nah, di sini pun tanda-tandanya sudah lebih dari satu. Selain ada ila yang namanya adalah huruf jer, selain ada ila juga kata setelahnya dimasuki oleh al. Jadi sudah pasti bahwa nuqud termasuk isim. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas fi'lun atau fi'il. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya kata kerja.
Dan kata kerja di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai fi'il. Nah, fi'il itu ada 3 macam. Kita bisa mengklasifikasikan kata kerja menjadi 3 hal atau 3 macam. Yang pertama ada fi'lun madin. Al-fi'lu al-madhi. Fi'lun madin ada di bawahnya ini langsung ada dhahaba yang artinya telah pergi, qara'a yang artinya telah membaca. Di mana saya kasih ininya ya. Mungkin kalian bisa mencatat sendiri. Dhahaba artinya telah pergi. Qara'a artinya telah membaca. Kataba artinya telah menulis. Nah, kalian sudah dengar tadi ketika saya mengartikan dhahaba, qara'a, kataba, semuanya ada kata telah. Telah itu berarti past tense atau yang sudah kita kerjakan, masa lampau. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang ini tidak relate atau istilahnya tidak begitu ada koneksi ya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa Inggris, di bahasa Inggris kita mengenal yang namanya present tense dan past tense. Nah, di sini berlaku untuk bahasa Arab juga. Nah, bahasa Arab itu ada yang namanya fi'lul madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada di sini, al-fi'il al-mudhari'. Nah, ini namanya fi'il mudhari' yang artinya sedang dan akan. Saya kasih mungkin artinya di sini ya. Telah atau past tense. Yang ini sedang atau akan. Present tense. Nah, dan yang ketiga ini namanya fi'lul amri atau kata kerja bentuk perintah. Nah, fi'il dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fi'il madhi, telah, ini. Yang kedua ada fi'lul mudhari', artinya sedang atau akan. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai present tense. Dan yang ketiga ini ada fi'lul amri atau kata perintah. Nah, dengan demikian fi'il ini bisa disebut sebagai kalimatun dallat ala zamanin muayyan atau kata yang berkaitan dengan waktu. Jadi yang berkaitan dengan waktu itu berarti ada makna telah, makna sedang atau akan, dan juga makna perintah. Kalau kita menerjemahkan ada kata telahnya, ada kata sedang atau akan, berarti itu termasuk fi'il. Di sini ada contoh yaitu dhahaba sebagai fi'il madhi, qara'a dan kataba juga begitu yang di dalam maknanya terdapat past tense atau masa lampau. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari yang artinya sedang atau akan. Itu biasanya didahului dengan huruf mudhara'ah, yaitu mungkin bisa ya. Mungkin kalau kalian ada yang mengaji, mungkin ya di madrasah diniyah ada yang pernah mendengar istilah Anita. Ada nun, ada ya, ada ta. Nah,
ini termasuk huruf mudhari'ah yang menunjukkan kalau dia adalah fi'il mudhari'. Harful mudhari'ah, kalau misalnya dalam satu fi'il itu dimasuki oleh misalnya hamzah, nun, ya, yang terdapat di contoh kali ini ada ya. Di sini ada ya. Yadhabu yang artinya sedang pergi. Yaqra'u yang artinya sedang membaca. Dan juga ada yaktubu yang artinya sedang menulis. Nah, itu bisa kita katakan sebagai fi'il mudhari karena di sebelumnya, sebelum dhahaba, sebelum huruf dal, huruf ha dan ba, sebelum huruf dalnya ini ada huruf mudhari'ah atau salah satu dari huruf mudhari'ah. Nah, itu namanya fi'il mudhari. Dan yang berikutnya ada fi'il amr atau perintah yang biasanya didahului oleh alif, bukan hamzah ya di sini. Bukan hamzah tetapi alif. Idhab, iqra, uktub. Nah, kalian mungkin yang paling familiar adalah dengan iqra. Ada di Al-Qur'an yaitu iqra. Ya, kalau ada di awalnya ada alifnya seperti itu. Seperti ini. Iqra, uktub, idhab, apalagi yang di belakangnya ditandai dengan sukun atau begini. Nah, itu namanya adalah fi'il amr atau perintah. Nah, itu dia ketiga kata kerja atau ketiga model kata kerja. Nah, selanjutnya alamatul fi'il atau tanda-tanda untuk fi'il itu ada 3. Yang pertama didahului oleh qad. Seperti yang ada di contoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di situ ada qad. Setelah qad itu kana. Mungkin kalian ada yang bingung, kok ada kana wa akhwatuha? Tapi kok kana wa akhwatuha itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu huruf atau isim atau fi'il. Nah, sebenarnya kana itu adalah fi'il, ya. Kana yakunu karena bisa ditasrif menjadi kana, lalu kemasukan huruf mudhari'ah menjadi yakunu. Jadi kana di sini sebagai fi'il. Karena di sebelumnya pun juga dicantumkan huruf qad yang artinya telah, dan ini yang saya katakan bisa membawa makna waktu. Nah, ketika kemasukan qad, kalimat ini atau kata ini berarti telah. Ya, telah. Mungkin juga benar-benar karena di sebelumnya ada lam. Lamnya ini juga artinya benar-benar ataupun kadang. Nah, yang berarti kadang-kadang itu jika qad kemasukan fi'il mudhari'. Ya. Misalnya saya kasih contoh di sini. Qad yaqra'u Salmanu fil maktabah. Nah, qad yaqra'u ini artinya kadang. Qad yang di sini artinya kadang karena setelah huruf qad kemasukan fi'il mudhari'. Jadi gini formulasinya. Qad fi'il madhi artinya telah. Qad fi'il mudhari' artinya kadang. Begini. Nah, yang ketiga atau yang kedua bisa kemasukan sa atau saufa.
Dan di sini saya kasih contoh wal an nahnu saufa nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Nah, di situ ada ada saufa. Berarti setelah saufa harusnya fi'il. Nata'allamu itu fi'il. Nah, dan juga ada ta yang disukun sebagai penunjuk bahwa dia membawa dhamir hiya. Seperti qad qamatis shalah, qad qamat as-shalatu. Qama di sini atau qamat di sini sebagai fiil juga, fiil madhi yang kemasukan ta. Oke. Selanjutnya ada harfun atau huruf. Dan huruf ini berbeda dengan yang dua tadi saya jelaskan di atas. Kata ini tidak dapat berdiri sendiri, atau bisa dikatakan bahwa kata ini atau huruf itu membutuhkan isim dan fiil agar harf itu atau huruf itu bisa berfungsi. Harf sendiri ada beberapa macam, diantaranya ada harful jar atau huruf jar yang tadi di atas sudah dibahas sedikit. Ada juga harful atfi yang biasanya ada atof atau kata sambung, kata hubung. Itu seperti waw, ada hatta, ada illa, ada lakin, dan juga yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada harful istifham atau kata tanya seperti aina, mata, man, kaifa. Nah, ini juga termasuk huruf dan huruf ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada isim ataupun fiil yang bisa merangkai atau bisa terangkai menjadi susunan kalimat yang jelas. Oke. Mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan, jadi kalimat itu ada 3 macam. Yang pertama ada isim, kembali ke atas tadi ya. Kata itu dalam bahasa Arab adalah kalimah, dan kalimah itu terdiri dari isim, ada fi'il, dan juga harf. Isim itu adalah yang menunjukkan kata benda, kata untuk nama orang, untuk manusia yang seperti dia, mereka, kita, itu termasuk isim, dan juga benda-benda yang lain seperti hewan itu juga termasuk isim. Fi'il itu untuk kata kerja, yang biasanya kata kerja ini kalau dalam bahasa Arab menunjukkan tentang keterangan waktu. Ada telah atau fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, lalu ada fi'il mudhari yang menunjukkan present tense, kalau dalam bahasa Inggris berarti sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, dan juga ada fi'il amar tentang kata perintah. Lalu ada harf atau huruf yang keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri, harus ada isim atau fi'il yang menjadikannya satu kalimat yang utuh begitu. Dan mungkin sampai di sini bisa kalian simak juga video-video saya yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.